Instalan aplikasi Peduli Lindungi sudah berhasil. Kemudian kita pilih menuju beranda. TunePocket.com. Informasi tentang COVID-19 memenuhi hampir di semua headline media cetak maupun elektronik, mulai dari berita di televisi, koran, media sosial, dan berbagai kanal berita lainnya. Kasus terkait COVID-19 di Indonesia pertama kali diberitakan sekitar bulan Februari 2020. Sejak saat itu, kasus ini semakin meningkat dari hari ke hari. Hal ini dapat kita lihat pada perubahan grafik yang didapat dari berbagai sumber. Grafik tersebut menunjukkan perubahan yang mencengangkan, sehingga menyebabkan tidak sedikit orang mulai panik. Sobat tutorial, apa sih COVID-19 itu? Jadi, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, adalah salah satu daerah di Cina pada akhir tahun 2019 lalu, dan menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia, hingga akhirnya sampai di negara kita, negara Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengurangi persebaran pandemi satu ini. Sosialisasi pencegahan dilakukan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, bahkan sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Pemberlakuan sosial dan physical distancing, serta yang terbaru terkait adanya kebijakan PSBB di beberapa daerah telah dilakukan oleh pemerintah. Tidak ketinggalan dari Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia yang ikut melakukan upaya pencegahan penyebaran pandemi ini. Kominfo meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Peduli Lindungi. Apa itu aplikasi Peduli Lindungi? Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 secara positif atau ada pasien dalam pengawasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi bagaimana cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga sobat tutorial dapat ikut serta memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share, sehingga tidak ketinggalan tutorial berfaedah lainnya, dan menambah motivasi kami untuk share lebih banyak video tutorial berfaedah. Baik, sobat tutorial, apabila kita ingin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kita terlebih dahulu harus mengunduh atau mendownload pada App Store untuk versi iOS dan pada Play Store untuk versi Android. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh untuk mendownload menggunakan Play Store. Kita coba buka Play Store, lalu di bagian atas di kolom pencarian kita ketikkan Peduli Lindungi. Seperti ini. Lalu kita tekan enter atau cari, kita pilih Peduli Lindungi. Kita perhatikan di atas ada tulisan Kementerian Kominfo, artinya aplikasi ini memang diluncurkan oleh Kementerian Kominfo. Lalu kita pilih install. Pastikan untuk mengunduh atau mendownload aplikasi ini sobat tutorial terkoneksi dengan jaringan internet. Apabila tidak terkoneksi maka tidak bisa mengunduh. Dan perlu diketahui ukuran dari aplikasi ini cukup kecil, hanya 4, berapa megabit saja, seperti itu ya. Artinya tidak terlalu menyimpan atau merupakan
bukan banyak tempat di HP. Jika sudah, kita pilih buka. Seperti ini tampilan awalnya dengan logo atau background biru seperti itu ya. Nah, ini merupakan profil singkat dari aplikasi Peduli Lindungi, membantu pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengaktifkan akses Bluetooth. Artinya aplikasi ini membutuhkan akses Bluetooth seperti itu ya. Kita klik lanjut. Notifikasi zona merah dan keramaian dengan mengaktifkan akses lokasi. Nah, selain akses Bluetooth, aplikasi ini juga membutuhkan akses lokasi kita. Anda akan mendapatkan notifikasi langsung dari Peduli Lindungi seperti itu. Jadi kita bisa tahu berada di zona manakah kita, zona merah ataupun zona kuning atau bahkan zona hijau. Setelah itu kita klik lanjut. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Jika Anda memerlukan bantuan tenaga kesehatan, Anda bisa menggunakan fitur teledokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait tentang kesehatan Anda. Kita juga bisa mendapatkan fitur ini. Selanjutnya kita pilih jadi partisipan. Menjadi partisipan, kita dipersilakan untuk menulis nama kita seperti itu ya. Kita ketikkan saja nama kita di sini dan juga nomor handphone kita. Usahakan nomor handphone adalah nomor handphone yang aktif seperti itu, sehingga dalam pengiriman kode OTP nanti tidak terjadi permasalahan. Setelah itu kita kirim OTP, klik kirim OTP dan tunggu sebentar dan OTP akan dikirim ke kita. OTP telah dikirim. Nah, seperti ini OTP akan langsung masuk secara otomatis. Setelah itu kita pilih menu verifikasi di bawah. Kita klik verifikasi. Di sini ada halaman persetujuan. Peduli Lindungi memerlukan persetujuan Anda untuk menyimpan data nomor handphone, mengakses Bluetooth Anda, mengakses data lokasi Anda. Nah, perhatikan di bagian bawah, data nomor handphone Anda akan membantu instansi pemerintah terkait untuk mengidentifikasi dan menghubungi Anda jika ditemukan adanya riwayat kontak dengan seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, PDP, dan ODP. Begitu ya. Kemudian kita pilih setuju. Pengaturan akun tadi membutuhkan akses Bluetooth dan juga akses lokasi. Selanjutnya, lanjutkan pengaturan. Izinkan Peduli Lindungi mengakses lokasi perangkat ini. Izinkan. Nah, jika sobat tutorial sudah mendapati tampilan seperti ini, artinya proses penginstalan aplikasi Peduli Lindungi sudah berhasil. Kemudian kita pilih menuju beranda. Kurang lebih seperti ini tampilan beranda dari aplikasi Peduli Lindungi. Nah, langsung kita mendapatkan notifikasi seperti di atas ini ya. Anda berada di zona kuning penyebaran COVID-19. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang sekitar. Seperti itu ya. Selanjutnya di bawah juga ada menu beranda, tips dan juga FAQ. Kita coba pilih tips. Kita klik tips. Nah, di sini disajikan beberapa tips dari aplikasi Peduli Lindungi. Kapan saya harus memeriksakan diri? Kita bisa buka. Bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19? Kita juga bisa buka di sini. Panduan ibadah Ramadan, kita juga bisa klik di bagian ini ya. Jaga jarak itu penting dan cara cepat menggunakan masker. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke beranda. Nah, seperti ini pemberitahuan langsung dari beranda aplikasi. Anda berada di zona kuning seperti ini ya. Nah, di sini juga disebutkan lokasi berdampak, lokasi area berdampak ada 16 kelurahan seperti itu. Jadi mungkin sekitar saya ada 16 kelurahan yang terdampak COVID-19. Tapi belum tentu semuanya adalah zona merah. Bisa dalam kategori zona kuning ataupun zona merah. Masing-masing lokasi akan berbeda seperti itu. Selain itu, kita juga bisa mengajak anggota keluarga atau teman kita untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dalam rangka memutus persebaran COVID-19. Di sini ada menu di bawah sini, coba kita klik. Nanti kita bisa share atau membagikan melalui WhatsApp, Twitter, message, atau bahkan email seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara mendownload dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Semoga tutorial ini bermanfaat
Dan intinya kita harus tetap stay at home, jaga diri, jaga kesehatan agar COVID-19 ini terhenti penyebarannya. Demikian, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar kami tambah atau semakin bersemangat membagikan video tutorial berfaedah lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.